mata sejenak. Rasakan hembusan napasmu dan biarkan pikiranmu melayang ke sebuah sungai di kaki gunung. Airnya yang deras gemuruh mengukir tebing batu, menghanyutkan ranting dan dedaunan. Bahkan merobohkan pohon besar yang menghalangi alirannya. Sebuah gambaran kekuatan alam yang begitu dahsyat, mungkin tampak menakutkan, bahkan merusak. Namun, jika kita mendekat, kita akan temukan sisi lain dari sungai itu. Air yang sama, yang tadinya tampak begitu garang, ternyata juga menjadi sumber kehidupan. Ia mengisi danau yang tenang, memberi minum hewan yang kehausan, dan mengairi sawah ladang yang menghidupi manusia. Di balik kekuatannya yang dahsyat, tersimpan kelembutan yang memberi kehidupan. Kawan, seperti sungai itu, ada sebuah kekuatan agung yang mengalir di alam semesta ini, yaitu Tao. Ia tak terlihat, namun menggerakkan segalanya. Ia tak berbentuk, namun membentuk segalanya. Dari debu hingga bintang-bintang. Ia tak terdengar, namun suaranya ada di mana-mana, dalam hembusan angin, gemericik air, dan kicauan burung. Lao Tzu, sang bijak bestari, menuliskan Tao Te Ching, sebuah kitab suci yang mengajarkan kita untuk memahami dan mengikuti aliran Tao. Di dalamnya tersimpan kunci-kunci kebijaksanaan untuk hidup harmonis dan seimbang. Kini, saatnya kita buka lembaran-lembaran Tao Te Ching dan temukan kebijaksanaan yang akan mengubah hidup kita. Yang pertama, Wu Wei, seni bertindak tanpa memaksakan kehendak. Lao Tzu berkata, alam tidak terburu-buru, namun semuanya terselesaikan. Kata-kata bijak Lao Tzu ini mengantarkan kita pada sebuah konsep penting dalam Tao Te Ching, yaitu Wu Wei. Wu Wei seringkali disalahartikan sebagai non-aksi atau kepasifan. Wu Wei sesungguhnya memiliki makna yang jauh lebih dalam. Ia adalah seni bertindak selaras dengan alam, menari bersama ritme alam semesta tanpa memaksakan kehendak pribadi. Bayangkan, sebuah sungai yang mengalir menuruni gunung. Airnya tidak melawan bebatuan yang menghalangi, melainkan mengalir mengitari, menyesuaikan diri dengan bentuk sungai. Ia bergerak dengan luwes, kadang deras, kadang tenang, selalu selaras dengan kondisi alam. Demikian pula, Wu Wei mengajarkan kita untuk menjadi fleksibel dan adaptif layaknya air. Kita hendaknya bertindak sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada, tidak memaksakan kehendak atau melawan arus. Seperti air yang mengisi wadah apapun yang ditempatinya, kita pun hendaknya menyesuaikan diri dengan lingkungan dan keadaan. Wu Wei bukanlah pasif. Ia bukanlah berdiam diri tanpa melakukan apapun. Ia adalah tindakan yang cerdas dan bijaksana, yang lahir dari pemahaman mendalam akan ritme alam semesta. Ia adalah seni mendengarkan bisikan alam, mengikuti alurnya, dan bergerak selaras dengan Tao. Bayangkan seorang tukang kayu yang terampil. Ia tidak memasakkan kehendaknya pada kayu, melainkan memahami sifat dan karakter kayu tersebut. Ia mengikuti alur serat kayu, menyesuaikan kekuatan dan tekniknya agar menghasilkan karya yang indah dan fungsional. Ia bekerja sama dengan kayu, bukan melawannya. Dalam menjalani hidup, kita pun hendaknya belajar dari sang tukang kayu. Kita perlu memahami serat kehidupan kita, mengenali potensi dan keterbatasan diri, serta mendengarkan bisikan hati dan intuisi. Dengan demikian, kita dapat bertindak selaras dengan Tao, menemukan jalan hidup yang tepat, dan mencapai tujuan dengan lebih mudah. Wu Wei adalah seni melepaskan ego, menghilangkan keinginan untuk mengontrol segalanya, dan membiarkan Tao membimbing langkah kita. Ia adalah seni hidup harmonis dengan alam semesta, menemukan kedamaian dalam setiap momen, dan mencapai kebahagiaan abadi. Yang kedua,
kedua, menemukan kebahagiaan sejati dalam kesederhanaan. Lao Tzu berkata, semakin banyak memberi, semakin banyak menerima. Demikianlah aliran kehidupan bagi orang bijak. Kutipan Lao Tzu ini seakan menjadi tamparan halus di tengah gemerlapnya dunia modern yang seringkali menjebak kita dalam pusaran konsumerisme. Kita terbuai oleh kilauan materi, terlena oleh hasrat untuk memiliki lebih banyak, dan lupa akan hakikat kebahagiaan sejati. Tao Te Ching dengan kebijaksanaan yang abadi mengajak kita untuk kembali pada fitrah, menemukan kedamaian dalam kesederhanaan, dan melepaskan diri dari belenggu keinginan yang tak pernah terpuaskan. Ia mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang kita miliki, melainkan tentang seberapa besar rasa syukur kita atas apa yang telah dianugerahkan. Bayangkan sebuah pohon yang menjulang tinggi di tengah hutan. Ia tegak berdiri, kokoh dan megah, tanpa membutuhkan hiasan gemerlap untuk menunjukkan keindahannya. Akarnya yang kuat mencengkram bumi, menyerap nutrisi dan memberikan kekuatan untuk tumbuh. Batangnya yang tegar menopang dahan-dahan yang menjulur ke langit, menawarkan tempat berteduh bagi burung-burung dan makhluk lain. Daun-daunnya yang hijau menari-nari tertiup angin, menebarkan kesejukan dan keindahan bagi siapa saja yang memandangnya. Pohon itu tidak membutuhkan perhiasan emas atau berlian untuk membuatnya tampak indah. Keindahan sejatinya terpancar dari kesederhanaan dan kealamiannya. Dari caranya ia hidup selaras dengan alam, memberi dan menerima tanpa pamrih. Demikian pula, kita sebagai manusia tidak perlu terjebak dalam pengejaran materi yang tak berujung. Kita tidak perlu memiliki rumah mewah, mobil mahal, atau pakaian bermerek untuk merasa bahagia. Kebahagiaan sejati tidak terletak pada hal-hal eksternal, melainkan bersumber dari dalam diri kita sendiri. Kebahagiaan sejati adalah tentang mensyukuri setiap napas yang kita hirup, menghargai setiap momen yang kita lalui, dan menemukan makna dalam setiap langkah perjalanan hidup kita. Kebahagiaan sejati adalah tentang kemampuan kita untuk berbagi, menyayangi, dan memberi manfaat bagi sesama. Ketika kita mampu melepaskan diri dari keterikatan pada materi, kita akan merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Kita akan terbebas dari rasa cemas dan khawatir, dan hati kita akan dipenuhi dengan kedamaian dan ketenangan. Kita akan mampu melihat dunia dengan lebih jernih, menemukan keindahan dalam hal-hal sederhana, dan merasakan kebahagiaan yang hakiki. Yang ketiga, kekuatan sejati ada dalam kelembutan. Lao Tzu berkata, yang lembut dan lemah akan mengalahkan yang keras dan yang kuat. Dalam dunia yang seringkali terobsesi dengan kekuatan dan kekuasaan, Lao Tzu melalui Tao Te Ching menyampaikan sebuah paradok yang mendalam, yaitu kekuatan sejati justru bersumber dari kelembutan dan kerendahan hati. Kita seringkali terpesona oleh sosok yang keras dan dominan, yang menampilkan kekuatan lahiriah dan kekuasaan yang tampak nyata. Namun, Lao Tzu mengajak kita untuk melihat lebih dalam, melampaui permukaan, dan menemukan kekuatan yang tersembunyi dalam kelembutan. Seperti air yang lembut, ia mampu mengikis batu yang keras seiring berjalan waktu. Kelembutan memiliki daya tahan dan ketekunan yang luar biasa. Ia tidak melawan dengan kekerasan, melainkan menyesuaikan diri, mengalir, dan menemukan jalannya sendiri. Ia tidak memaksakan kehendak, melainkan merangkul, menyelaraskan diri dengan rintangan, dan akhirnya menaklukkannya. Bayangkan selai rumput yang lembut di padang rumput yang luas. Ketika angin kencang bertiup, rumput itu tidak melawan. Ia membungkuk, menari mengikuti irama angin, dan membiarkan badai berlalu. Ketika badai reda, rumput itu kembali tegak, utuh, dan tak tergoyahkan. Demikian pula, dalam menghadapi tantangan hidup, kelembutan dan kerendahan hati bukanlah tanda kelemahan, melainkan strategi yang bijaksana.
Dengan bersikap fleksibel dan adaptif, kita dapat mengatasi rintangan dengan lebih efektif. Dengan tidak melawan secara frontal, kita dapat menghemat energi dan menemukan solusi yang lebih kreatif. Kerendahan hati adalah kekuatan sejati, karena ia memungkinkan kita untuk terus belajar dan bertumbuh. Ia adalah kemampuan untuk mengenali keterbatasan diri, menerima kesalahan, dan terbuka terhadap masukan. Dengan kerendahan hati, kita tidak terjebak dalam ego dan kesombongan, melainkan senantiasa mencari kebijaksanaan dan bimbingan. Dalam kerendahan hati, kita menemukan ruang untuk berkembang, untuk memperbaiki diri, dan mencapai potensi tertinggi kita. Dengan kerendahan hati, kita membuka diri terhadap kebijaksanaan Tao yang mengalir ke seluruh alam semesta. Yang keempat, menjadi satu dengan Tao. Perjalanan menuju kebahagiaan sejati. Lao Tzu berkata, memahami orang lain adalah kecerdasan. Memahami diri sendiri adalah pencerahan. Menguasai diri sendiri adalah kekuatan sejati. Merasa cukup adalah kekayaan yang tak ternilai. Bertindak dengan tekad adalah wujud kehendak yang teguh. Dan menjaga jati diri adalah kunci keabadian. Kutipan Lao Tzu ini dengan indah menggambarkan perjalanan spiritual manusia menuju pencerahan sejati. Ia mengajak kita untuk tidak hanya memahami dunia luar dan orang lain, tetapi juga menyelami kedalaman diri sendiri. Mengenal orang lain adalah tanda kecerdasan, namun mengenal diri sendiri adalah kunci pencerahan. Lao Tzu juga menyoroti perbedaan antara kekuatan dan keperkasaan. Kuat adalah mereka yang mampu menaklukkan orang lain, sementara perkasa adalah mereka yang mampu menaklukkan diri sendiri, mengalahkan ego dan hawa nafsu yang menguasai diri. Orang yang bijak tidak terpaku pada materi. Ia tahu bahwa kepuasan bukanlah tentang seberapa banyak yang dimiliki, melainkan tentang kemampuan untuk merasa cukup dengan apa yang ada. Kekayaan sejati bukanlah tentang harta benda, melainkan tentang kedamaian hati dan kebebasan dari keinginan yang tak berkesudahan. Tujuan akhir dari ajaran Tao adalah mencapai kesatuan dengan Tao, meleburkan diri dengan aliran alam semesta dan melepaskan ego yang membatasi. Ketika kita terjebak dalam ego, kita melihat diri kita terpisah dari semua yang ada. Kita mengejar kepuasan duniawi, terperangkap dalam siklus keinginan dan kekecewaan yang tak berujung. Menjadi satu dengan Tao adalah perjalanan spiritual yang membebaskan. Ia adalah proses mengenali dan menerima jati diri sejati kita, melepaskan belenggu ego, keinginan, dan keterikatan duniawi. Ia adalah tentang menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam kesederhanaan dan kealamian. Bayangkan sebuah tetesan air yang jatuh ke lautan. Ia melebur, menyatu, dan menjadi satu dengan lautan yang maha luas. Ia tidak lagi terbatas oleh bentuknya yang kecil, melainkan menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dan abadi. Ketika kita berhasil menyatu dengan Tao, kita akan merasakan keterhubungan yang mendalam dengan seluruh alam semesta. Kita akan melihat keindahan dalam segala hal, merasakan kedamaian di setiap momen, dan hidup dalam harmoni dengan diri sendiri, sesama, dan alam semesta. Kita akan mengalami kebahagiaan sejati yang abadi, kebahagiaan yang tidak bergantung pada kondisi eksternal, kebahagiaan yang bersumber dari kesadaran akan kesatuan kita dengan Tao. Sekarang, kini tibalah saatnya untuk merenung. Di tengah sibuknya kehidupan modern yang penuh dengan tuntutan dan godaan, sejenak, mari kita kembali ke dalam diri. Rasakan kembali hembusan napasmu, denyut nadimu, dan suara hatimu. Sadarilah bahwa kamu adalah bagian dari alam semesta yang agung ini. Di dalam dirimu mengalir kekuatan Tao yang sama dengan yang menggerakkan bintang-bintang, mentari, dan bumi. Seperti sungai yang mengalir, hidupmu pun adalah sebuah perjalanan. Ada saat-saat di mana kamu harus deras menerjang bebatuan. Ada kalanya kamu tenang mengalir di dataran rendah.
Terimalah semua itu dengan lapang dada. Ikutilah aliran Tao dan biarkan kebijaksanaan membimbingmu. Lepaskan ego yang membatasi, lepaskan keinginan yang tak pernah terpuaskan, dan lepaskan keterikatan pada hal-hal duniawi. Temukan kebahagiaan sejati dalam kesederhanaan, dalam kealamian, dalam kesatuan dengan Tao. Kamu adalah makhluk yang luar biasa. Kamu memiliki potensi yang tak terbatas. Kamu mampu menciptakan keajaiban, mengalami kebahagiaan yang hakiki, dan mencapai pencerahan spiritual. Jadilah seperti air, lembut namun kuat, fleksibel namun teguh, mengalir mengikuti arus namun tetap memiliki tujuan, menjadi satu dengan Tao dan temukan kedamaian abadi. Sekaranglah saatnya untuk menerapkan kebijaksanaan Tao dalam kehidupanmu dan rasakan perubahan positif yang terjadi. Bagikan pengalamanmu di kolom komentar dan berikan like jika video ini memberikan manfaat untukmu. Subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video inspiratif lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Yang lunak dan lemah mengalahkan yang keras dan kuat, kata Lao Tzu. Air, meskipun tampak lemah, dapat mengikis batu yang keras seiring waktu. Kutipan ini menyeratkan bahwa kekuatan dari kelembutan dan keselarasan dengan alam. Suatu ketika, hiduplah seorang petani muda yang penuh semangat dan ambisi. Dalam upayanya untuk mencapai keberhasilan, dia tenggelam dalam lautan video motivasi yang berbicara tentang pentingnya kerja keras, semangat tanpa henti, dan filosofi hustle culture yang kini begitu digemari. Kata-kata seperti usaha, kerja keras, dan bekerja tanpa henti bergema dalam pikirannya, membakar semangatnya untuk mengubah nasib. Dengan antusiasme yang menggebu, dia melangkah ke ladangnya, bertekad untuk mengubahnya menjadi ladang yang paling subur dan produktif. Namun, dalam semangatnya yang meluap-luap, petani muda ini mulai melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan. Dia percaya bahwa jika sedikit usaha bisa memberikan hasil, maka lebih banyak usaha pasti akan memberikan hasil yang lebih besar. Dalam pikirannya, keberhasilan adalah hasil langsung dari besarnya tenaga yang dicurahkan. Maka, dengan keyakinan ini, dia menarik salah satu tanaman dari tanah, berpikir bahwa dengan begitu tanaman itu akan tumbuh lebih cepat. Tapi alih-alih melihat pertumbuhan yang diharapkan, dia malah menyaksikan tanaman itu layu dan mati. Tak patah semangat, petani ini mencoba pendekatan lain. Kali ini, dia menggandakan jumlah air yang disiramnya ke tanaman-tanamannya, berharap bahwa dengan lebih banyak air, tanaman-tanaman itu akan tumbuh lebih cepat dan lebih subur. Namun, alih-alih memberikan kehidupan, air yang berlebihan itu justru membuat tanaman-tanamannya tenggelam, merusak akar-akarnya, dan membunuh harapan-harapannya. Dalam kebingungan dan kekecewaan, petani muda ini mulai memahami bahwa ada sesuatu yang keliru dalam pendekatannya. Usaha keras yang dia lakukan ternyata tidak membuahkan hasil yang diinginkannya. Justru, usahanya yang berlebihan itu berujung pada kehancuran. Dari pengalaman ini, petani muda tersebut mulai merenungkan hakikat alam dan keterbatasan usaha manusia. Dia menyadari bahwa tidak peduli seberapa besar usaha yang dilakukan, bertindak melawan alam tidak akan pernah membuahkan hasil yang baik. Alam memiliki caranya sendiri, ritmenya sendiri yang harus dihormati dan dipahami. Manusia dengan segala kemajuan teknologi dan tekadnya untuk maju, masih sangat bergantung pada alam.
Kita tidak dapat memaksa alam untuk mengikuti kehendak kita, bahkan dengan segala pengetahuan dan teknologi yang kita miliki. Alam adalah kekuatan yang tidak bisa dikendalikan sepenuhnya, dan usaha manusia, betapapun gigihnya, selalu memiliki batasan yang harus diselesaikan dengan hukum-hukum alam yang tak terhindarkan. Petani muda itu akhirnya menyadari bahwa untuk mencapai kesuksesan yang sejati, dia harus belajar untuk bekerja seiring dengan alam, bukan melawannya. Seperti biji yang membutuhkan waktu untuk berkecambah, tumbuh, dan berbuah. Usaha manusia pun memerlukan waktu, kesabaran, dan keharmonisan dengan ritme alam. Dia mulai memahami bahwa ada kebijaksanaan yang mendalam dalam membiarkan alam bekerja sesuai dengan jalannya, tanpa paksaan yang berlebihan. Dalam kebijaksanaan ini, dia menemukan ketenangan dan ladangnya pun mulai tumbuh subur, bukan karena paksaan, tetapi karena keharmonisan antara usaha manusia dan kekuatan alam yang tak terhingga. Setelah menyadari bahwa alam memiliki ritmenya sendiri yang tidak bisa dipaksakan, petani muda itu mulai merenungi ajaran-ajaran kuno yang pernah ia dengar tetapi belum ia pahami sepenuhnya. Di antara ajaran-ajaran tersebut, ada satu konsep dari filsafat Taoisme yang terus menggema dalam pikirannya, yaitu Wu Wei. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan Wu Wei? Mengapa para bijak dari masa lalu begitu menjunjung tinggi konsep ini? Wu Wei sering diterjemahkan sebagai tidak bertindak atau tindakan tanpa usaha. Namun, makna yang terkandung dalam konsep ini jauh lebih dalam daripada sekedar tidak melakukan apa-apa. Wu Wei bukanlah tentang ketidakaktifan atau kemalasan, melainkan tentang seni bertindak yang selaras dengan aliran alam. Sebuah tindakan yang begitu alami dan tanpa paksaan sehingga ia terasa seolah-olah tidak dilakukan sama sekali. Lao Tzu, penulis yang dihormati dari Tao Te Ching, menekankan bahwa dunia ini memiliki jalannya sendiri yang tidak memerlukan campur tangan manusia. Ketika kamu mencapai tidak bertindak, tidak ada yang akan terlewatkan. Demikian kata Lao Tzu. Kutipan ini mencerminkan keyakinan mendalam bahwa segala sesuatu di alam semesta ini akan berjalan sebagaimana mestinya jika kita tidak mengganggu alirannya dengan tindakan-tindakan yang memaksa. Bagi Lao Tzu, kunci untuk hidup dalam keharmonisan adalah dengan melepaskan keinginan untuk mengontrol dan membiarkan segala sesuatu berjalan sebagaimana apa adanya. Namun, konsep Wu Wei tidak hanya sebatas pada tidak melakukan apa-apa. Lebih dalam lagi, Wu Wei mengajarkan kita untuk bertindak pada saat yang tepat, dengan cara yang tepat, dan untuk tujuan yang tepat, tanpa berusaha memaksakan hasil tertentu. Ini adalah seni bertindak yang mengalir seperti air, yang tidak pernah melawan arus, tetapi selalu menemukan jalannya. Air mengalir melalui segala rintangan dengan kehalusan dan kelembutan yang tak terbendung. Bayangkan sejenak air yang mengalir di sungai. Ia tidak memaksakan dirinya untuk melewati batu-batu yang menghalangi jalannya, tetapi malah mengalir di sekitarnya, mengukir jalannya sendiri dengan cara yang alami dan tanpa usaha. Inilah gambaran dari Wu Wei dalam tindakan. Tindakan yang tidak berusaha menguasai atau mengubah, tetapi mengikuti aliran alami dari alam semesta. Seperti air, tindakan yang berlandaskan Wu Wei adalah tindakan yang fleksibel, adaptif, dan selaras dengan keadaan. Tao tidak pernah bertindak dengan kekuatan, namun tidak ada yang tidak bisa dilakukan, kata Lao Tzu. Kutipan ini memperkuat keyakinan bahwa dengan mengikuti jalur alam, kita dapat mencapai segala sesuatu tanpa perlu memaksakan diri. Wu Wei bukanlah tanda kelemahan atau kepasifan, tetapi tanda kebijaksanaan dan pemahaman mendalam tentang cara kerja alam semesta. Ketika kita menerapkan Wu Wei dalam kehidupan sehari-hari, kita belajar untuk melepaskan kebutuhan
untuk mengontrol segala sesuatu di sekitar kita. Kita belajar untuk mempercayai bahwa alam akan membawa kita ke tempat yang seharusnya kita tuju jika kita bersedia untuk mengikuti alirannya. Seperti petani muda yang belajar untuk tidak memaksa tanaman-tanamannya tumbuh, kita juga dapat belajar untuk tidak memaksakan hidup ini berjalan sesuai dengan keinginan kita. Sebaliknya, kita belajar untuk mendengarkan irama alam dan bertindak selaras dengannya. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan terasa alami, lancar, dan tanpa beban. Dengan demikian, Wu Wei bukan hanya sebuah filosofi, tetapi juga sebuah cara hidup. Ini adalah seni untuk hidup dengan bijaksana, dengan tindakan yang tidak mengganggu aliran alam, tetapi berkolaborasi dengannya. Dalam keheningan, Wu Wei, kita menemukan kedamaian, kebijaksanaan, dan kekuatan untuk menghadapi hidup ini dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Setelah memahami kedalaman dari Wu Wei, petani muda itu semakin terinspirasi untuk menyelami kebijaksanaan alam dan bagaimana ia dapat mengalir bersama ritme alam semesta. Dalam perjalanan pencariannya, ia menemukan bahwa Wu Wei tidak hanya mengajarkan kita untuk bertindak tanpa usaha, tetapi juga untuk menyelaraskan diri dengan aliran alam yang tak terbendung. Sebuah pelajaran yang mendalam tentang kebijaksanaan dalam menyerah dan melepaskan. Lao Tzu dalam Tao Te Ching mengajarkan bahwa ada kebijaksanaan yang mendalam dalam melepaskan kendali dan membiarkan segala sesuatu mengikuti jalannya. Manusia mengikuti bumi, bumi mengikuti langit, langit mengikuti Tao, dan Tao mengikuti apa yang alami. Demikian ia menulis. Kutipan ini menggambarkan hubungan tak terpisahkan antara manusia dan alam, serta pentingnya kita untuk mengikuti hukum-hukum alam, bukan memaksakan kehendak kita di atasnya. Namun, apa artinya menyerah pada aliran kehidupan? Bagi petani muda itu, ini berarti menerima bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari dirinya yang mengatur segala sesuatu di dunia ini. Bukan berarti ia harus berhenti berusaha, tetapi lebih kepada bagaimana ia berusaha dengan cara yang selaras dengan alam, tanpa mencoba menguasai atau melawan kekuatan alam yang tak terelakkan. Dalam buku The Watercourse Way karya Alan Watts, konsep Wu Wei dijelaskan sebagai cara hidup yang mengikuti aliran alami, seperti air yang mengalir di sungai. Air tidak pernah melawan arus, tidak pernah memaksa jalannya, tetapi dengan lembut mengikuti kontur bumi, menemukan jalannya sendiri tanpa usaha yang tampak. Dalam buku ini, Watt menjelaskan bahwa kekuatan air justru terletak pada kemampuannya untuk beradaptasi dan mengikuti jalur yang paling alami. Inilah yang membuat air begitu kuat meskipun tampak lembut dan tanpa kekuatan. Petani muda itu mulai melihat bahwa hidup ini seperti air adalah tentang menemukan jalur yang paling alami, paling tidak berusaha, dan paling selaras dengan alam. Alih-alih berusaha untuk mengendalikan hasil, ia mulai memahami bahwa kebijaksanaan sejati terletak pada kemampuannya untuk menyerah pada aliran alam kehidupan. Dengan menyerah, bukan berarti kita menjadi pasif, tetapi kita menjadi lebih peka terhadap ritme dan tanda-tanda alam, sehingga kita dapat bertindak dengan cara yang paling efektif dan paling harmonis. Bayangkan sejenak bahwa hidup ini seperti tarian. Dalam tarian, ada saatnya untuk memimpin dan ada saatnya untuk mengikuti. Tarian yang paling indah terjadi ketika kedua penari selaras, bergerak bersama dalam harmoni yang sempurna. Demikian pula, dalam hidup, kita perlu belajar kapan saatnya untuk bertindak dan kapan saatnya untuk melepaskan. Wu Wei mengajarkan kita bahwa dengan melepaskan, kita tidak kehilangan kendali, tetapi justru menemukan kendali yang lebih besar. Kendali yang datang dari kebijaksanaan alam itu sendiri. Lao Tzu menulis, dengan tidak memaksa, semua hal menemukan tempatnya.
Ini adalah pelajaran tentang keheningan dalam tindakan, tentang kebijaksanaan dalam tidak mencoba menguasai, tetapi justru menyerah pada aliran alam yang lebih besar. Dalam menyerah, kita tidak menjadi lemah, tetapi menemukan kekuatan yang sejati, kekuatan yang berasal dari keharmonisan dengan alam. Dalam penerapan praktisnya, Wu Wei dapat diartikan sebagai tindakan yang diambil pada saat yang tepat dengan cara yang tepat tanpa paksaan atau usaha yang berlebihan. Ini adalah seni untuk hidup dengan bijaksana, dengan tindakan yang mengalir bersama aliran kehidupan, bukan melawan arusnya. Petani muda itu mulai menyadari bahwa keberhasilan sejati tidak datang dari memaksakan sesuatu, tetapi dari kemampuan untuk memahami dan mengikuti aliran alam yang tak terelakkan. Dalam kebijaksanaan Wu Wei, kita menemukan ketenangan dalam melepaskan, kekuatan dalam menyerah, dan kebijaksanaan dalam mengikuti aliran kehidupan. Seperti air yang selalu menemukan jalannya, kita juga dapat menemukan jalan kita sendiri dalam hidup ini, jika kita belajar untuk mendengarkan irama alam dan bertindak selaras dengan itu. Setelah merenungi konsep Wu Wei dan bagaimana menyelaraskan diri dengan aliran alam, petani muda itu mulai menyadari bahwa ada lapisan lain yang lebih dalam filsafat Taoisme yang perlu ia pahami, yaitu keberanian untuk mengosongkan diri dan kembali menjadi blok yang tak tergoyahkan. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan blok yang tak tergoyahkan? Mengapa kebijaksanaan kuno ini begitu penting bagi kehidupan yang selaras dengan alam? Dalam Tao Te Ching, Lao Tzu menggambarkan blok yang tak tergoyahkan atau uncursed block sebagai simbol kesederhanaan dan kemurnian. Ini adalah keadaan alami di mana seseorang belum terpengaruh oleh konsep-konsep, pengetahuan, atau pengalaman yang dapat membentuk dan membatasi pandangannya. Lao Tzu menulis, ketika manusia lahir, mereka lembut dan lentur. Ketika mereka mati, mereka keras dan kaku. Tumbuhan dan pohon, saat mereka tumbuh, lembut dan lentur. Saat mereka mati, mereka kering dan rapuh. Oleh karena itu, kelembutan dan kelenturan adalah ciri kehidupan. Sementara kekakuan dan kekerasan adalah ciri kematian. Kutipan ini menggambarkan paradok kehidupan manusia. Semakin kita mengisi diri dengan pengetahuan, keyakinan, dan pengalaman, semakin kita rentan menjadi kaku dan tidak fleksibel. Kita mulai membentuk pandangan yang tetap, prasangka, dan kepercayaan yang sulit diubah. Pada titik tertentu, kita kehilangan kemampuan untuk melihat dunia dengan mata yang segar, untuk mengalami kehidupan dengan pikiran yang terbuka dan hati yang lembut. Petani muda itu mulai memahami bahwa untuk benar-benar selaras dengan alam dan menjalani kehidupan yang berlandaskan Wu Wei, ia harus belajar untuk mengosongkan diri dari segala sesuatu yang membentuk egonya. Ini bukan berarti bahwa ia harus mengabaikan pengetahuan atau pengalaman hidupnya, tetapi lebih kepada bagaimana ia dapat membiarkan pengetahuan dan pengalaman tersebut membatasi cara ia berinteraksi dengan dunia. Seperti blok yang tak tergoyahkan, ia harus kembali ke keadaan alami, di mana ia bisa melihat dunia apa adanya, tanpa filter yang berasal dari prasangka atau pengetahuan sebelumnya. Dalam buku The Book of Zhuangzi, terdapat sebuah kisah tentang seorang pemahat kayu yang sangat terkenal karena kemampuannya membuat patung-patung kayu yang indah dan hidup. Ketika ditanya oleh seorang raja, bagaimana ia bisa membuat patung-patung tersebut dengan begitu sempurna? Pemahat kayu itu menjawab, "Sebelum saya memulai pekerjaan, saya mengosongkan pikiran saya dari segala sesuatu yang mengganggu. Saya berpuasa untuk membersihkan pikiran saya. Saya menunggu sampai saya bisa melihat bentuk patung di dalam kayu. Baru kemudian saya mulai memahat. Saya tidak pernah memaksakan bentuk. Saya hanya mengikuti apa yang sudah ada di dalam kayu itu sendiri." Kisah ini mencerminkan kebijaksanaan dalam mengosongkan diri
dan membiarkan bentuk alami muncul dengan sendirinya. Pemahat kayu tidak memasakkan bentuk tertentu pada kayu, tetapi membiarkan kayu itu sendiri yang menuntunnya. Demikian pula, petani muda itu belajar untuk mengosongkan diri dari segala sesuatu yang bisa menghalangi pandangannya, sehingga ia bisa melihat dunia dengan jelas dan bertindak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, bukan sesuai dengan keinginan atau prasangkanya. Mengosongkan diri juga berarti melepaskan ego, yang seringkali menjadi penghalang terbesar bagi kita untuk hidup selaras dengan alam. Ego kita seringkali mendorong kita untuk bertindak demi kepentingan pribadi, untuk mengendalikan atau untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain. Namun, dalam keadaan kosong, kita tidak lagi terikat pada keinginan atau ambisi pribadi. Kita menjadi seperti blok yang tak tergoyahkan, yang mampu menerima segala sesuatu sebagaimana adanya, tanpa harus memaksakan bentuk atau makna tertentu. Lao Tzu menulis, renungkan kesederhanaan, pegang kemurnian, kurangi egoisme, dan kurangi keinginan. Ini adalah panggilan untuk kembali ke keadaan alami kita, di mana kita bisa melihat dunia tanpa distorsi dan bertindak dengan cara yang paling sesuai dengan aliran alam. Ketika kita melepaskan ego, kita menemukan kebebasan sejati, kebebasan untuk bertindak tanpa paksaan, tanpa beban, dan tanpa keterikatan. Petani muda itu akhirnya menemukan kedamaian dalam kebijaksanaan Wu Wei dengan mengosongkan dirinya dari segala sesuatu yang tidak perlu. Ia bisa melihat ladangnya dengan mata yang jernih, memahami ritme alam dengan lebih baik, dan bertindak dengan cara yang selaras dengan aliran kehidupan. Ia tidak lagi terjebak dalam ambisi atau keinginan untuk mengendalikan, tetapi menemukan kekuatan dalam kelembutan, kebijaksanaan dalam kesederhanaan, dan kedamaian dalam penerimaan. Dalam mengosongkan diri dan menjadi blok yang tak tergoyahkan, kita tidak hanya menemukan cara untuk hidup selaras dengan alam, tetapi juga menemukan jalan menuju kebebasan sejati dan kebijaksanaan yang mendalam. Kita belajar untuk melepaskan, menerima, dan membiarkan kehidupan mengalir dengan caranya sendiri, sambil tetap hadir dan terlibat dengan sepenuh hati. Intinya, kelenturan adalah ciri kehidupan, sedangkan kekakuan dan kekerasan adalah tanda kematian. Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk lentur seperti air yang menyesuaikan diri dengan segala bentuk tetapi tetap tak tergoyahkan. Untuk kamu yang mendengarkan ini, mungkin pernah merasa hidup seperti medan perang, di mana usaha keras menjadi satu-satunya jalan untuk maju. Tetapi lihatlah, alam mengajarkan kita pelajaran yang berharga. Air yang lembut, angin yang tak terlihat, dan waktu yang mengalir tanpa henti adalah bukti bahwa kekuatan sejati terletak pada harmoni, bukan paksaan. Kesuksesan bukan soal berlari lebih cepat atau mendorong lebih keras, melainkan menemukan aliran alami dalam perjalanan hidupmu. Dalam Wu Wei, ada kebijaksanaan yang lembut tetapi mendalam. Melangkah saat waktunya tepat dan berhenti saat alam berkata, cukup. So, lepaskanlah beban untuk selalu mengendalikan segalanya. Seperti air, temukan jalanmu dengan tenang dan alami. Dengan itu, kamu akan menyadari bahwa hidup ini indah saat kamu selaras dengannya. Ingat, hidup kamu pantas untuk sukses dan bahagia. Jika video ini bermanfaat, tekan like, subscribe, dan bagikan dengan orang terdekat kamu. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar bagaimana Anda mempraktekkan insight ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Mereka yang berdiri di ujung jari tidak berdiri dengan kokoh. Mereka yang terburu-buru tidak akan mencapai jauh. Mereka yang mencoba mengungguli orang lain malah meredupkan cahaya mereka sendiri. Kata Lao Tzu. Kutipan bijak Lao Tzu ini menggema di tengah sibuknya kehidupan modern yang serba cepat dan kompetitif. Kita hidup di era di mana kecepatan dan efisiensi dijunjung tinggi, di mana kesuksesan diukur dengan pencapaian materi dan pengakuan sosial. Seakan-akan hidup adalah perlombaan tanpa garis finish yang menuntut kita untuk terus berlari, mengejar, dan mencapai tanpa henti. Dalam pengejaran tanpa henti ini, kita seringkali lupa untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan merenung. Kita lupa untuk bertanya pada diri sendiri, apakah ini yang sebenarnya kita inginkan? Apakah semua usaha keras ini benar-benar membawa kita pada kebahagiaan sejati? Ataukah kita hanya terjebak dalam pusaran ambisi dan keinginan yang tak pernah terpuaskan? Lao Tzu, sang filsuf bijak dari Tiongkok kuno, menawarkan perspektif yang berbeda. Melalui Taoisme, ia mengajak kita untuk menemukan ketenangan di tengah kegaduhan, menemukan kekuatan dalam kelembutan, dan menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Ia mengajarkan bahwa hidup bukanlah pertempuran yang harus dimenangkan, melainkan sebuah perjalanan yang harus dinikmati. Salah satu jebakan terbesar dalam kehidupan modern adalah kecenderungan untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita terjebak dalam standar sosial yang sempit, mengukur kesuksesan berdasarkan parameter yang ditetapkan oleh masyarakat, bukan berdasarkan nilai-nilai dan aspirasi pribadi kita. Dalam upaya untuk memenuhi ekspektasi dan meraih pengakuan, kita seringkali kehilangan esensi diri kita. Kita berusaha menjadi seperti orang lain, meniru gaya hidup mereka, mengejar impian mereka, hingga lupa siapa diri kita sebenarnya. Seperti yang dikatakan Lao Tzu, mereka yang mencoba mengungguli orang lain malah meredupkan cahaya mereka sendiri. Taoisme mengajak kita untuk melepaskan diri dari jebakan perbandingan ini. Ia mengajak kita untuk melihat ke dalam, menemukan jati diri kita yang sesungguhnya, dan menerima diri kita apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Ketika kita berhenti berusaha menjadi orang lain, kita akan menemukan kekuatan dan keindahan dalam keunikan kita sendiri. Kita akan menyadari bahwa setiap individu memiliki peran dan tujuan unik dalam kehidupan ini, dan bahwa kebahagiaan sejati datang dari penerimaan diri dan pengungkapan potensi diri yang autentik. Manusia memiliki kecenderungan alami untuk ingin mengendalikan segala sesuatu. Kita ingin mengendalikan hidup kita, masa depan kita, bahkan orang-orang di sekitar kita. Kita membuat rencana, menetapkan tujuan, dan berusaha keras untuk mencapai semuanya sesuai dengan keinginan kita. Namun, seringkali kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Kehidupan penuh dengan ketidakpastian dan usaha keras untuk mengendalikannya hanya akan menimbulkan frustasi, kekecewaan, dan penderitaan. Taoisme mengajarkan kita untuk melepaskan kendali, untuk mengikuti arus kehidupan, dan untuk mempercayai kebijaksanaan alam semesta. Seperti air yang mengalir, ia menyesuaikan diri dengan bentuk apapun yang dihadapinya, menemukan jalannya sendiri tanpa perlawanan. Ia tidak memaksakan kehendaknya, tetapi ia mampu mengikis batu karang yang keras dan membentuk lembah yang indah. Konsep Wu Wei yang sering diterjemahkan sebagai tidak berusaha atau bertindak tanpa usaha merupakan inti dari ajaran Taoisme. Wu Wei bukanlah ajakan untuk menjadi pasif atau malas. Ia adalah tentang bertindak dengan kesadaran penuh, selaras dengan ritme alam semesta, dan membiarkan segala sesuatu terjadi pada waktunya. Bayangkan, seorang pemanah yang melepaskan anak panah. Ia tidak memaksakan kehendaknya, tetapi membiarkan anak panah terbang dengan sendirinya, mengikuti jalur alaminya. Ia telah melatih dirinya untuk menyatu dengan busur dan anak panah, melepaskan semua ketegangan dan keraguan, sehingga tindakannya menjadi spontan dan terarah.
demikian pula dalam hidup. Wu Wei mengajak kita untuk melepaskan ketegangan, melepaskan keinginan untuk mengendalikan, dan membiarkan diri kita mengalir bersama kehidupan. Wu Wei adalah seni menemukan keseimbangan antara tindakan dan penerimaan, antara usaha dan penyerahan diri. Ia adalah tentang menemukan harmoni dalam diri kita dan dengan dunia di sekitar kita. Di dunia yang dipenuhi dengan distraksi dan godaan material, kita seringkali terjebak dalam pengejaran tanpa henti akan kekayaan, status, dan kesenangan. Kita menginginkan lebih banyak uang, lebih banyak barang, lebih banyak pengalaman. Namun, semakin banyak yang kita miliki, semakin banyak pula yang kita inginkan. Kita terjebak dalam lingkaran negatif konsumerisme yang tidak pernah membawa kepuasan sejati. Taoisme mengajarkan kita untuk menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Ia mengajarkan kita untuk menghargai apa yang kita miliki, untuk menemukan keindahan dalam hal-hal kecil, dan untuk mensyukuri setiap momen dalam hidup. Kebahagiaan sejati tidak terletak pada kepemilikan materi, tetapi pada kedamaian batin, rasa syukur, dan hubungan yang harmonis dengan diri sendiri, orang lain, dan alam semesta. Kehidupan penuh dengan ketidakpastian. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ketidakpastian ini seringkali menimbulkan rasa takut, kecemasan, dan keinginan untuk mengendalikan. Namun, Taoisme mengajarkan kita untuk menerima ketidakpastian sebagai bagian alami dari kehidupan. Seperti yang dikatakan Lao Tzu, dunia ini adalah wadah suci. Ia tidak bisa dikendalikan. Mereka yang berusaha mengendalikan hanya akan merusaknya. Upaya untuk mengendalikan kehidupan hanya akan menimbulkan kekecewaan dan penderitaan. Menerima ketidakpastian, di sisi lain, akan membawa kita pada kedamaian dan kebebasan. Ketika kita menerima ketidakpastian, kita melepaskan beban untuk memprediksi dan mengendalikan masa depan. Kita belajar untuk hidup di saat ini, menghargai setiap momen, dan menghadapi setiap tantangan dengan keberanian dan kebijaksanaan. Taoisme adalah ajakan untuk hidup selaras dengan alam semesta, untuk menemukan keseimbangan dalam diri kita dan dengan dunia di sekitar kita. Ia adalah tentang melepaskan ambisi yang berlebihan, melepaskan kendali, dan menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Ketika kita hidup dalam harmoni, kita akan menemukan kedamaian batin, kebijaksanaan, dan kekuatan sejati. Kita akan menemukan bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan yang harus dicapai, melainkan sebuah keadaan yang hadir ketika kita selaras dengan diri kita sendiri dan dengan alam semesta. Sekarang, berhentilah sejenak. Rasakan hembusan angin yang menyentuh kulitmu. Dengarkan detak jantungmu sendiri. Disinilah, dalam keheningan ini, kamu akan menemukan jawaban yang selama ini kamu cari. Kamu, ya, kamu, bukan orang lain. Bukan mereka yang hidup dalam standar dunia, yang terjebak dalam perlombaan tanpa akhir. Kamu adalah individu unik dengan kekuatan dan kelemahanmu sendiri. Kamu memiliki cahaya yang hanya kamu miliki. Jangan biarkan cahaya itu meredup karena kamu berusaha menjadi orang lain. Lepaskan semua beban yang selama ini kamu pikul. Lepaskan ambisi yang berlebihan, keinginan untuk mengendalikan, dan rasa takut akan ketidakpastian. Biarkan dirimu mengalir bersama kehidupan. Seperti daun yang jatuh mengikuti irama angin. Percayalah, semesta memiliki rencana yang indah untukmu. Wu Wei bukanlah tentang berdiam diri dan menunggu keajaiban terjadi. Ia adalah tentang bertindak dengan kesadaran, dengan intuisi, dengan hati yang terbuka. Ia adalah tentang menemukan ritme alamimu dan menari mengikuti alunannya. Jika kamu merasa takut, jika kamu merasa ragu, ingatlah, kamu tidak sendirian. Semesta selalu mendukungmu. Dengan bisikan angin, ia akan membimbingmu. Rasakan hangatnya matahari. Ia akan memberikan kekuatan. Inilah saatnya untuk melepaskan diri dari belenggu duniawi. Inilah saatnya untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Inilah saatnya untuk menjadi dirimu sendiri, sepenuhnya dan seutuhnya.
hiduplah dengan kesadaran, kesederhanaan, dan penerimaan. Biarkanlah kehidupan mengalir melalui dirimu, dan biarkanlah kebahagiaan datang dengan sendirinya. Sekarang, hirup napas dalam-dalam, rasakan kedamaian yang menyelimuti dirimu, dan mulailah perjalananmu menuju kehidupan yang lebih bermakna. Intinya, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam pengejaran tanpa henti. Temukan kedamaian dan kebahagiaan sejati dalam dirimu. Sekarang, yuk bagikan pengalamanmu dalam kehidupan sehari-hari di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Alam tidak pernah terburu-buru, namun semuanya terselesaikan, kata Lao Tzu. Ribuan tahun yang lalu, seorang filsuf bijak dari Tiongkok kuno bernama Lao Tzu mengajarkan kita tentang rahasia untuk menjalani hidup yang lebih tenang dan harmonis. Lao Tzu, figur yang diselimuti misteri, meninggalkan warisan pemikiran yang begitu mendalam lewat ajaran Taoisme. Kata-katanya tetap abadi dan relevan di kehidupan modern yang penuh gejolak ini. Bayangkan, sebuah sungai yang mengalir. Airnya bergerak mengikuti bentuk lekukan tanah, tanpa perlawanan, tanpa paksaan. Itulah esensi dari Wu Wei. Sebuah prinsip Taoisme yang mengajarkan kita untuk bertindak selaras dengan arus kehidupan. Wu Wei bukanlah ajakan untuk bermalas-malasan atau pasif. Justru sebaliknya, Wu Wei mengajakmu untuk bertindak dengan penuh kesadaran, menghindari perlawanan yang tidak perlu, dan menemukan jalan yang paling alami dalam setiap langkah. Dalam video ini, kita akan menyelami lebih dalam makna Wu Wei dan mengungkap rahasia Tao Te Ching, kitab suci Taoisme yang dipenuhi dengan kebijaksanaan Lao Tzu. Kita akan belajar bagaimana menerapkan filosofi Tao dalam kehidupan sehari-hari, menemukan ketenangan di tengah kegaduhan, dan menjalani hidup dengan lebih bermakna. Sekarang, mari kita selami lebih dalam salah satu konsep paling menarik dalam filsafat Wu Wei. Wu Wei sering diartikan sebagai tindakan tanpa usaha atau bertindak tanpa memaksakan kehendak. Disinilah letak keindahan Wu Wei. Bayangkan seorang peselancar yang menunggangi ombak. Dia tidak melawan kekuatan ombak, melainkan bergerak seirama dengannya, mengikuti aliran dan ritme alam. Itulah inti dari Wu Wei. Wu Wei mengajarkan untuk hidup selaras dengan Tao, yaitu jalan alam semesta. Tao adalah kekuatan yang mengalir dalam segala sesuatu, sumber dari semua kehidupan. Dengan mempraktekkan Wu Wei, kita belajar untuk melepaskan keinginan untuk mengontrol segalanya dan membiarkan diri dibawa oleh arus kehidupan. Wu Wei bukanlah seruan untuk bermalas-malas atau menjadi pasif. Sebaliknya, Wu Wei adalah tentang bertindak dengan penuh kesadaran, kebijaksanaan, dan kepekaan terhadap ritme alam. Ini adalah tentang menemukan jalan yang paling alami dan efisien dalam setiap tindakan tanpa memaksakan kehendak atau melawan arus. Lao Tzu mengajarkan bahwa kesombongan dan keinginan untuk mengontrol segalanya hanya akan menimbulkan penderitaan. Sebaliknya, dengan menerima keterbatasan diri dan mengikuti aliran alam, kita dapat menemukan kebebasan dan kebahagiaan sejati. Di tengah kegaduhan dan tekanan hidup modern,
filsafat Tao Lao Tzu memberikan sebuah tempat ketenangan dan kebijaksanaan. Sekarang, bayangkan kamu berdiri di tepi jurang yang curam. Angin menghembus kencang, menampar wajahmu dengan debu dan keputusasaan. Di bawah sana, batu-batu tajam menanti dengan siap menghancurkan apapun yang jatuh. Kamu merasa takut, panik mencengkeram hatimu. Inilah gambaran hidup ketika kamu terus-menerus melawan arus, memaksakan kehendak, dan menolak untuk mengalir. Kamu lelah, terluka, dan hampir menyerah. Setiap langkah terasa berat, setiap tantangan seolah menghancurkan semangatmu. Kamu merasa sendiri, tersesat dalam labirin kehidupan yang rumit. Tapi tunggu, di tengah kegelapan dan keputusasaan itu, seberkas cahaya muncul, sebuah kisah dari kitab Zhuangzi, salah satu mahakarya Taoisme, menawarkan sebuah jalan keluar. Kisah ini berbicara tentang seorang juru masak bernama Ting yang kehebatannya dalam memotong daging telah mencapai tingkat seni. Bayangkan, seorang juru masak yang bergerak dengan keanggunan seorang penari. Pisaunya menari di antara daging, menghasilkan irisan tipis yang sempurna tanpa sedikit pun usaha. Lord Wen Wei, seorang pengusaha yang bijaksana, terpesona melihat keahlian Ting. "Bagaimana kamu bisa melakukannya?" tanyanya penuh kagum. Ting tersenyum dan menjawab, "Rahasianya bukanlah keterampilan, melainkan Tao." Ia menjelaskan bahwa ia telah menyatu dengan arus, memahami struktur alami dari daging yang ia potong. Ia tidak lagi melihat dengan mata, melainkan dengan rohnya. Ting telah mencapai Wu Wei, bertindak tanpa memaksakan kehendak. Pisaunya bergerak seirama dengan alur alami daging, menghasilkan potongan yang sempurna tanpa perlawanan. Inilah kekuatan kelembutan, kekuatan yang lahir dari keselarasan dengan Tao. Kisah juru masak Ting hanyalah salah satu contoh kecil dari kebijaksanaan Tao yang tak terbatas. Kini, kamu telah belajar tentang Wu Wei, seni bertindak tanpa memaksakan kehendak, dan menyelami kedalaman Tao Te Ching, kitab suci yang penuh dengan petunjuk hidup. Kamu juga telah menyentuh kisah juru masak Ting yang menginspirasi, seorang ahli yang mencapai kesempurnaan dengan menyerahkan diri pada alur alami. Ingat, hidup bukanlah perjuangan melawan arus, seperti air yang mengalir, fleksibel, dan selalu menemukan jalannya. Biarkan hidupmu mengalir dengan tenang dan bijaksana. Seperti yang dikatakan Lao Tzu, alam tidak pernah terburu-buru, namun semuanya terselesaikan. Terapkan Wu Wei dalam setiap langkahmu, lepaskan keinginan untuk mengontrol, dan temukan kekuatan dalam kelembutan. Dengan demikian, kamu akan menemukan kedamaian, kebahagiaan, dan kebebasan sejati. Sekarang, aku penasaran, apa yang kamu rasakan setelah mendengarkan video ini? Ceritakan kisahmu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di sebuah desa di kaki gunung, hiduplah seorang petani tua yang bijaksana. Meskipun ladangnya tak lebih luas dari tetangganya, panennya selalu melimpah ruah, membuat penduduk desa kagum dan bertanya-tanya. Suatu hari, seorang pemuda ambisius dari kota datang dengan tekad membara untuk mengungkap rahasia kesuksesan sang petani. Dengan penuh semangat, ia bertanya, "Pak Tua, apa gerangan rahasiamu sehingga panenmu selalu berlimpah?" Sang petani tua
dengan senyum bijak yang terukir di wajahnya yang keriput, menjawab, "Aku hanya mengikuti jalan alam, anak muda. Aku belajar dari tahu." Pemuda itu mengerutkan kening kebingungan. "Tahu? Apa itu tahu?" tanyanya penasaran. Dengan tenang, petani tua itu menunjuk ke arah ladangnya yang subur. "Lihatlah padiku," ujarnya lembut. "Aku tidak memaksanya untuk tumbuh lebih cepat. Aku memberinya air yang cukup, sinar matahari yang hangat, dan nutrisi yang dibutuhkan. Selebihnya, aku serahkan pada alam untuk melakukan tugasnya." Kisah sederhana ini mencerminkan inti dari Tao Te Ching, sebuah kitab kebijaksanaan Tiongkok kuno yang mengajarkan tentang Tao atau jalan. Tao adalah prinsip universal yang mendasari segala sesuatu di alam semesta. Ia adalah kekuatan yang mengalir, harmonis, dan seimbang, seperti aliran sungai yang tenang menuju lautan luas. Dalam kehidupan modern yang serba cepat dan kompetitif, di mana ambisi membara, persaingan merajalela, dan keinginan untuk mengendalikan segala sesuatu begitu kuat, ajaran Tao Te Ching menawarkan alternatif yang menyegarkan bagi embun pagi di padang ilalang. Ia mengajak kita untuk melepaskan genggaman erat pada kendali, hidup selaras dengan alam, menerima perubahan dengan lapang dada, dan menemukan kedamaian sejati di dalam diri. Dalam keheningan, mari kita selami hikmah Tao Te Ching yang dapat menerangi jalan hidup kita menuju keseimbangan dan makna yang hakiki. Yang pertama, menerima ketidaksempurnaan. Lao Tzu berkata, mengetahui orang lain adalah kebijaksanaan. Mengetahui diri sendiri adalah pencerahan. Dalam dunia yang dipenuhi standar kecantikan dan kesuksesan, kita seringkali terjebak dalam pusaran perbandingan dan rasa tidak aman. Kita berusaha keras untuk menjadi sempurna, untuk memenuhi ekspektasi orang lain, hingga lupa untuk menghargai diri sendiri apa adanya. Tao Te Ching dengan bijak mengingatkan kita untuk menerima ketidaksempurnaan diri, merangkul setiap kelebihan dan kekurangan yang menjadikan kita unik. Seperti batu permata yang memiliki keindahan dalam setiap guratan dan warnanya. Keindahan sejati manusia terletak pada keunikan dan keasliannya. Bayangkan sekuntum bunga mawar yang mekar sempurna. Kelopaknya yang lembut, warnanya yang indah, dan aromanya yang harum. Semua itu adalah bagian dari kesempurnaannya. Namun, tahukah kita bahwa keindahan mawar juga terletak pada duri-durinya yang tajam? Duri-duri itu, meskipun tampak mengancam, justru melindungi mawar dari ancaman dan membuatnya semakin istimewa. Demikian pula dengan diri kita. Kekurangan dan kelemahan kita bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan atau dihindari, melainkan bagian dari kita yang perlu kita terima dan kita hargai. Yang kedua, hidup sederhana. Lao Tzu berkata, orang yang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya, sesungguhnya dia adalah orang kaya. Kata-kata penyejuk ini bagaikan setetes embun penyejuk di tengah gurun pasir konsumerisme dan gersang. Di dunia yang gemerlap dengan gelimang materi, kita acap kali terhanyut dalam arus keinginan yang tak bertepi, seakan ada lubang menganga dalam jiwa yang tak pernah terpuaskan. Kita terus mengejar lebih, menumpuk harta, dan mendaki tangga status sosial hingga lupa hakikat kebahagiaan sejati. Namun, renungkanlah sejenak. Apakah kebahagiaan sebenarnya bersemayam di balik tumpukan harta benda? Ataukah ia terpancar dari kedamaian hati yang tenang dan menerima? Lao Tzu, dengan kearifan Tao Te Ching, mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Ia membimbing kita untuk melepaskan cengkraman pada materi, menghargai setiap anugerah yang telah diberikan, dan menemukan kepuasan dalam kecukupan. Kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang dapat dibeli dengan uang. Ia bukanlah barang mewah yang terpajang di etalase toko, melainkan harta karun yang tersimpan dalam lubuk hati yang bersyukur. Kebahagiaan bersumber dari hubungan yang tulus, pengalaman yang berharga,
dan kedamaian batin yang tak ternilai. Marilah kita belajar untuk mencukupkan diri, mensyukuri nikmat yang telah diberikan, dan menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Sebab sesungguhnya kekayaan sejati adalah kekayaan jiwa. Yang ketiga, bertindak dengan kelembutan. Lao Tzu berkata, yang lembut mengatasi yang keras. Kata-kata bijak ini bagaikan setetes embun yang menyejukkan di tengah gurun kehidupan yang keras. Dalam menghadapi tantangan hidup, seringkali kita tergoda untuk menggunakan kekuatan, memaksakan kehendak, mengalahkan lawan, dan mempertahankan ego. Namun, sadarkah kita bahwa kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan? Kekakuan hanya akan berujung pada kehancuran. Tao Te Ching mengajarkan kita kekuatan sejati bukanlah kekerasan atau paksaan, melainkan kelembutan dan fleksibilitas. Seperti air yang lembut, yang mampu mengikis batu karang yang keras, kelembutan dapat mengatasi rintangan dengan lebih efektif. Bayangkan sebatang pohon bambu yang lentur ditiup angin kencang. Ia tidak melawan, ia tidak memaksa. Ia menari mengikuti irama angin, membiarkan cabang-cabangnya mengalun dengan lembut. Dengan demikian, pohon bambu tetap tegak dan kuat, sementara pohon-pohon yang kaku dan tegar mudah patah diterjang angin. Bukankah hidup ini seperti angin yang berhembus? Terkadang lembut membelai, terkadang kencang menerjang. Jika kita bersikeras menjadi keras dan kaku, kita akan mudah patah dan hancur. Namun, jika kita memilih untuk lentur dan fleksibel, kita akan mampu bertahan dan melewati badai kehidupan. Yang keempat, menemukan keseimbangan. Lao Tzu berkata, ada dan tiada itu saling melengkapi. Hidup adalah perjalanan yang dipenuhi dengan dualitas. Siang dan malam silih berganti. Suka dan duka datang bergantian. Baik dan buruk hadir bersamaan. Keberhasilan dan kegagalan adalah dua sisi mata uang yang sama. Tao Te Ching mengajarkan kita untuk menerima kedua sisi ini, menemukan keseimbangan di antaranya, dan menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Seperti yin dan yang saling melengkapi. Dualitas dalam hidup bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan, melainkan sesuatu yang harus diharmonisasikan. Bayangkan, apa jadinya siang tanpa malam? Akankah kita menghargai terangnya mentari jika tak pernah merasakan gelapnya malam? Keberhasilan akan terasa lebih bermakna jika kita pernah mengalami kegagalan. Rasa puas akan terasa lebih nikmat setelah kita merasakan pahitnya perjuangan. Kebahagiaan akan terasa lebih indah jika kita pernah merasakan kesedihan. Seperti pelangi yang muncul setelah hujan, kebahagiaan akan terasa lebih cerah setelah melewati badai kehidupan. Dengan menerima dualitas dalam hidup, kita dapat menjalani hidup dengan lebih seimbang dan bermakna. Kita belajar untuk tidak terlalu larut dalam kebahagiaan maupun terpuruk dalam kesedihan. Kita belajar untuk mensyukuri setiap anugerah dan menghadapi setiap cobaan dengan ketabahan. Kawan, hidup adalah perjalanan yang penuh lika-liku. Ada kalanya kita berada di puncak, ada kalanya kita berada di lembah. Namun, dengan menerima dualitas dalam hidup, kita akan mampu menjalani hidup dengan lebih tenang, bijaksana, dan bermakna. Yang kelima, mengikuti arus. Lao Tzu berkata, hidup adalah serangkaian perubahan alami dan spontan. Jangan melawannya. Itu hanya menciptakan kesedihan. Biarkan kenyataan menjadi kenyataan. Biarkan segala sesuatu mengalir secara alami ke depan dengan cara apapun yang mereka suka. Kutipan ini, bagaikan air sungai yang mengalir tenang, menuntun kita untuk memahami hakikat hidup yang sesungguhnya. Dalam kehidupan yang penuh ketidakpastian, kita seringkali terjebak dalam ilusi kendali, berusaha keras mengatur setiap detail, menetapkan target yang tinggi, dan berharap semua berjalan sesuai keinginan. Kita bagaikan perahu yang mencoba melawan arus deras, menghasilkan kelelahan dan kekecewaan. Tao Te Ching
mengingatkan kita, hidup adalah aliran yang terus bergerak, penuh kejutan dan perubahan tak terduga. Seperti petani yang membiarkan padi tumbuh secara alami. Kita perlu belajar mengikuti arus kehidupan, melepaskan kendali dan mempercayai kebijaksanaan alam semesta. Merencanakan hidup memang penting, namun jangan terpaku pada rencana. Terkadang, yang terbaik adalah melepaskan keinginan untuk mengendalikan, membiarkan segala sesuatu berjalan apa adanya. Seperti daun yang jatuh mengikuti irama angin, kita perlu belajar menari bersama irama kehidupan. Dengan mengikuti arus, kita akan menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam setiap perjalanan hidup. Kita akan belajar menghargai setiap momen, menerima setiap perubahan, dan menemukan keindahan dalam ketidakpastian. Karena hidup bukanlah tentang mencapai tujuan, melainkan tentang menikmati perjalanan. Kawan, mari kita renungkan sejenak sang petani tua dengan kebijaksanaan yang bersahaja telah mengajarkan kita tentang tau, tentang jalan hidup yang selaras dengan alam. Ia tidak memaksakan kehendak, ia tidak melawan arus, ia menerima segala sesuatu apa adanya, mengalir bersama kehidupan dan menemukan kedamaian di dalam dirinya. Sekarang, tanyakan pada dirimu sendiri, sudahkah kamu benar-benar hidup? Atau kamu masih terjebak dalam pusaran ambisi, persaingan, dan keinginan untuk mengendalikan segala sesuatu? Lepaskanlah genggaman eratmu pada kendali. Terimalah ketidaksempurnaan dirimu, hiduplah dengan sederhana, bertindaklah dengan kelembutan, temukanlah keseimbangan, dan ikutilah arus kehidupan. Biarkan Tao Te Ching menjadi pelita yang menerangi jalanmu menuju kehidupan yang lebih harmonis, bermakna, dan penuh kedamaian. Sekarang, pejamkan matamu sejenak. Rasakan hembusan angin yang lembut. Dengarkan kicauan burung yang merdu. Hiruplah aroma bumi yang menyegarkan. Di dalam keningan ini, biarkan kebijaksanaan Tao Te Ching meresap dalam jiwamu. Biarkan ia membimbingmu menuju kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang selaras dengan alam dan dirimu sendiri. Dan sekarang buka mata perlahan. Intinya, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan kegelisahan dan perjuangan yang tak berujung. Jadilah air yang lentur, kalahkan kekerasan dengan kelembutan. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Mereka yang berdiri di ujung jari tidak berdiri dengan kokoh. Mereka yang terburu-buru tidak akan mencapai jauh. Mereka yang mencoba mengungguli orang lain malah meredupkan cahaya mereka sendiri. Kata Lao Tzu. Kita hidup di dunia yang serba cepat. Dunia yang menuntut kita untuk selalu bergerak, selalu berusaha, selalu menjadi yang terbaik. Seakan-akan hidup adalah perlombaan tanpa garis finish, di mana kita harus terus berlari agar tidak tertinggal. Kita didorong untuk mengejar kesuksesan, kekayaan, dan pengakuan, seolah-olah hal-hal itulah satu-satunya ukuran kebahagiaan. Tapi pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini yang sebenarnya kita inginkan? Apakah semua usaha keras ini benar-benar membawa kita pada kebahagiaan sejati? Lao Tzu, sang filsuf bijak dari Tiongkok kuno, menawarkan perspektif berbeda. Melalui Taoisme, ia mengajak kita untuk menemukan ketenangan di tengah kegaduhan, menemukan kekuatan dalam kelembutan, dan menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Ia mengajarkan bahwa hidup bukanlah pertempuran yang harus dimenangkan, melainkan sebuah perjalanan yang harus dinikmati. Seringkali, dalam upaya untuk menjadi lebih baik, kita terjebak dalam perbandingan tanpa henti.
Kita membandingkan diri dengan orang lain, mengukur kesuksesan kita berdasarkan standar yang ditetapkan oleh masyarakat. Kita berusaha keras untuk memenuhi ekspektasi hingga lupa siapa diri kita sebenarnya. Seperti yang dikatakan Lao Tzu, mereka yang mencoba mengungguli orang lain malah meredupkan cahaya mereka sendiri. Dalam pengejaran tanpa henti akan pengakuan dan validasi eksternal, kita justru kehilangan esensi diri kita. Kita menjadi bayangan orang lain, bukan diri kita sendiri. Taoisme mengajak kita untuk melepaskan diri dari jebakan perbandingan dan ambisi yang berlebihan. Ia mengajak kita untuk melihat ke dalam, menemukan jati diri kita yang sesungguhnya, dan menerima diri kita apa adanya. Ketika kita berhenti berusaha menjadi orang lain, kita akan menemukan kekuatan dan keindahan dalam keunikan kita sendiri. Manusia memiliki kecenderungan untuk ingin mengendalikan segala sesuatu. Kita ingin mengendalikan hidup kita, masa depan kita, bahkan orang-orang di sekitar kita. Kita membuat rencana, menetapkan tujuan, dan berusaha keras untuk mencapai semuanya. Namun, seringkali kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Kehidupan penuh dengan ketidakpastian dan usaha keras untuk mengendalikannya hanya akan menimbulkan frustasi dan kekecewaan. Taoisme mengajarkan kita untuk melepaskan kendali, untuk mengikuti arus kehidupan, dan untuk mempercayai kebijaksanaan alam semesta. Seperti air yang mengalir, ia menyesuaikan diri dengan bentuk apapun yang dihadapinya, menemukan jalannya sendiri tanpa perlawanan. Konsep Wu Wei yang sering diterjemahkan sebagai tidak berusaha atau bertindak tanpa usaha merupakan inti dari ajaran Taoisme. Wu Wei bukanlah ajakan untuk menjadi pasif atau malas. Ia adalah tentang bertindak dengan kesadaran penuh, selaras dengan ritme alam semesta, dan membiarkan segala sesuatu terjadi pada waktunya. Bayangkan seorang pemanah yang melepaskan anak panah. Ia tidak memaksakan kehendaknya, tetapi membiarkan anak panah terbang dengan sendirinya mengikuti jalur alaminya. Demikian pula dalam hidup, Wu Wei mengajak kita untuk melepaskan ketenangan, melepaskan keinginan untuk mengendalikan, dan membiarkan diri kita mengalir bersama kehidupan. Wu Wei adalah seni menemukan keseimbangan antara tindakan dan penerimaan, antara usaha dan penyerahan diri. Ia adalah tentang menemukan harmoni dalam diri kita dan dengan dunia di sekitar kita. Di dunia yang dipenuhi dengan distraksi dan godaan material, kita seringkali terjebak dalam pengejaran tanpa henti. Kita menginginkan lebih banyak uang, lebih banyak barang, lebih banyak pengalaman. Namun, semakin banyak yang kita miliki, semakin banyak pula yang kita inginkan. Kita terjebak dalam lingkaran negatif konsumerisme yang tidak pernah membawa kepuasan sejati. Taoisme mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Ia mengajarkan kita untuk menghargai apa yang kita miliki, untuk menemukan keindahan dalam hal-hal kecil. Kebahagiaan sejati tidak terletak pada kepemilikan, tetapi pada kedamaian batin dan rasa syukur. Kehidupan penuh dengan ketidakpastian. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ketidakpastian ini seringkali menimbulkan rasa takut, kecemasan, dan keinginan untuk mengendalikan. Namun, Taoisme mengajarkan kita untuk menerima ketidakpastian sebagai bagian alami dari kehidupan. Seperti yang dikatakan Lao Tzu, dunia ini adalah wadah suci. Ia tidak bisa dikendalikan. Mereka yang berusaha mengendalikan hanya akan merusaknya. Upaya untuk mengendalikan kehidupan hanya akan menimbulkan kekecewaan dan penderitaan. Menerima ketidakpastian di sisi lain akan membawa kita pada kedamaian dan kebebasan. Taoisme adalah ajakan untuk hidup selaras dengan alam semesta, untuk menemukan keseimbangan dalam diri kita dan dengan dunia di sekitar kita. Ia adalah tentang melepaskan ambisi yang berlebihan, melepaskan kendali, dan menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Ketika kita hidup dalam harmoni,
kita akan menemukan kedamaian batin, kebijaksanaan, dan kekuatan sejati. Kita akan menemukan bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan yang harus dicapai, melainkan sebuah keadaan yang hadir ketika kita selaras dengan diri kita sendiri dan dengan alam semesta. Sekarang, berhentilah sejenak. Rasakan hembusan angin yang menyentuh kulitmu. Dengarkan detak jantungmu sendiri. Disinilah, dalam keheningan ini, kamu akan menemukan jawaban yang selama ini kamu cari. Kamu, ya, kamu, bukan orang lain. Bukan mereka yang hidup dalam standar dunia, yang terjebak dalam perlombaan tanpa akhir. Kamu adalah individu unik dengan kekuatan dan kelemahanmu sendiri. Kamu memiliki cahaya yang hanya kamu miliki. Jangan biarkan cahaya itu meredup karena kamu berusaha menjadi seperti orang lain. Lepaskan semua beban yang selama ini kamu pikul. Lepaskan ambisi yang berlebihan, keinginan untuk mengendalikan, dan rasa takut akan ketidakpastian. Biarkan dirimu mengalir bersama kehidupan, seperti daun yang jatuh mengikuti irama angin. Percayalah, semesta memiliki rencana yang indah untukmu. Wu Wei bukanlah tentang berdiam diri dan menunggu keajaiban terjadi. Ia adalah tentang bertindak dengan kesadaran, dengan intuisi, dengan hati yang terbuka. Ia adalah tentang menemukan ritme alamimu dan menari mengikuti alunannya. Jika kamu merasa takut, jika kamu merasa ragu, ingat, kamu tidak sendirian. Semesta selalu mendukungmu. Dengan bisikan angin, ia akan membimbingmu. Rasakan hangatnya matahari, ia akan memberimu kekuatan. Inilah saatnya untuk melepaskan diri dari belenggu duniawi. Inilah saatnya untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Inilah saatnya untuk menjadi dirimu sendiri, sepenuhnya dan seutuhnya. Sekarang, hirup napas dalam-dalam. Rasakan kedamaian yang menyelimuti dirimu. Dan mulailah perjalananmu menuju kehidupan yang lebih bermakna. Intinya, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam pengejaran tanpa henti. Temukan kedamaian dan kebahagiaan sejati dalam dirimu. Sekarang, yuk bagikan pengalamanmu dalam kehidupan sehari-hari di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.